Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Julianti Putri dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 5 semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dan juga pemikiran dari salah satu ekonom sosialisme, yaitu Schumpeter. Schumpeter yang bernama lengkap Joseph Alois Schumpeter berusia 67 tahun ketika ia meninggal dunia. Namun, jasanya yang sangat luar biasa terhadap pemikiran ekonomi menjadikannya sebagai salah satu ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Schumpeter lahir di Tritz, Moravia. Ia adalah salah satu murid yang memiliki keahlian dan kepintaran yang sangat luar biasa serta sering dipuji oleh guru-gurunya. Schumpeter memulai karirnya dengan mempelajari ilmu hukum di Universitas Vienna dan berhasil mendapatkan gelar doktoral pada tahun 1906. Dan ia pun berhasil sebagai profesor ilmu ekonomi dan pemerintahan di Universitas Krasnowitz pada tahun 1909 dan begitu pula di Universitas Kurs pada tahun 1911 dan ia menetap hingga Perang Dunia Pertama. Dan pada tahun 1919 hingga tahun 1920, Schumpeter sukses menjadi Menteri Keuangan di Austria dan bahkan ia menjadi presiden di salah satu bank swasta yaitu Biedermann pada tahun 1920 sampai 1924 dan sayangnya Bank Biedermann ini mengalami kebangkrutan pada tahun 1924. Menurut catatan bahwa Schumpeter ini itu tidak begitu diakui di kalangan teman sejawatnya, dikarenakan pemikiran dari Schumpeter ini kurang sesuai dengan pemikiran Keynesian yang naik daun pada masa itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran-pemikiran daripada Schumpeter. Yang pertama adalah pemikiran originalitas dari Schumpeter. Jika ekonom Austrian School seperti Hayek maupun Mises merubah warisan dari guru mereka dengan cara mereka sendiri, berbeda halnya dengan Schumpeter. Ia dengan melepaskan diri dari batasan-batasan yang dibuat dari hasil karya pendahulunya. Ia bahkan mengatakan daripada sekedar mengembangkan serta memperkuat beberapa kecenderungan dalam tulisan pendahulunya, dia lebih terbuka kepada pengaruh-pengaruh di luar Austria. Dan bahkan, dia ini ingin sangat menjadi seorang ahli sejarah ekonomi. Luasnya topik yang menjadi minatnya ini ditunjukkan dalam judul salah satu bab di bukunya, yaitu Business Cycle, di mana ia tuliskan sebagai A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of Capitalist Process. Kemudian, adapun karya-karya umum dari Schumpeter, yang pertama adalah pemikiran mengenai entrepreneur dalam perekonomian. Di usianya yang masih menginjak 20 tahunan, Schumpeter ini itu telah menciptakan atau menemukan ide utama yang dikembangkannya sampai masa yang sekarang. Mulai dari Theory of Economic Development, kemudian ada Business Cycle, dan Kapitalisme, Sosialisme, dan juga Demokrasi yang menggambarkan tentang pentingnya elit entrepreneur untuk perubahan dan pertumbuhan, untuk siklus bisnis, dan untuk keberlangsungan kapitalisme. Kemudian, pemikiran selanjutnya yaitu mengenai business cycle atau siklus bisnis. Teori siklus bisnis ini itu memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan banyak orang yang mempercayai tentang keberadaannya, walaupun kepercayaan ini tuh bukan kepercayaan yang permanen. Dan pada abad ke-19, siklus bisnis tidak difikirkan sebagai siklus, melainkan difikirkan sebagai krisis yang mengganggu perkembangan ekonomi yang mulus. Di tahun-tahun kemudian, ekonom maupun non-ekonom mulai mempercayai berulangnya krisis-krisis tersebut, menganalisa bagaimana mereka dapat dipisahkan dan juga dihubungkan dengan struktur ekonomi yang berubah. Selanjutnya yaitu pemikiran mengenai kapitalisme. Kejatuhan kapitalisme yang diperkirakan oleh Schumpeter dalam Kapitalisme, Sosialisme, and Demokrasi dan tidak seperti skemanya Marx akan muncul sebagai hasil bukan dari kegagalan, melainkan dari kesuksesan dari kapitalisme yang dikaitkan dengan takdir dari elit entrepreneur. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dikarenakan dibatasi oleh waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.